Maka dari karena itu rentenir-rentenir, taubatlah, tubu ilallah, taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah, taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kalau ingin membantu umat Rasul, bantu umat Nabi Muhammad. Jangan sampai di sana mempersulit umat Nabi Muhammad. Harusnya kita memudahkan orang yang memberikan keringanan orang yang lagi dapat kesulitan. Man yassara ala mu'sirin, siapa orang yang memberikan kemudahan atas orang yang mendapatkan sebuah kesulitan, maka Allah mudahkan urusannya dunia wal akhirah. Ini rentenir itu tidak ada memudahkan urusan orang lain, tak malah mencekik. TV diambil, kipas angin diambil, kompor gas diambil, sampai Masya Allah tajau pecah diambilnya juga. La ilaha illallah, tajau nang pecah bahari itu nah. Diambil seberatan. Kenapa? Karena kada kawa bayar. La ilaha illallah. Dari karena itu sebelum wafat datang, sebelum ajal menjemput kalian, sebelum di sana datang kematian kita semua, taubatlah dari kemaksiatan. La yagumuna illa kama yagumus syaitan, illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidaklah dia bangkit dari kuburnya melainkan seperti manusia yang lagi kerasukan. Lihat orang kerasukan. Oh, ada mengaruh. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dia mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Oh, beda. Beda. Ahallallahu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu yang menimpa mereka. Sehingga mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Mereka berarti menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Maka setiap orang yang menghalalkan apapun yang diharamkan oleh Allah, nantinya dia akan menerima akibatnya ketika dibangkitkan dari kubur. La yagumuna illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. La ilaha illallah. Dan diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, apabila nantinya manusia dibangkitkan dari kubur, maka mereka keluar dari kubur tersebut musri'in, semuanya cepat. Illa, melainkan mereka pemakan dan orang-orang yang berkecimpung di dalam transaksi riba. Fa innahum yagumun wa yasgutun kama yagumul masruq. Mereka berdiri terjatuh, berdiri terjatuh, berdiri terjatuh. Orang seberatan sudah tulakan ini tertinggal. Kenapa jadi mereka terjatuh? Karena mereka memakan harta riba, transaksi riba, sehingga perutnya tersebut, kan tadi diceritakan perutnya seperti, ada kau berdiri. Lihati coba, lomba lari dengan orang nang bebannya 100 lebih. 100 kilo, 120 beratnya awaknya, lomba lari dengan orang tersebut, kayak apa ini? Menghingal. Apalagi orang yang pemakan riba. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, inna akilar riba yub'ats yaumal qiyamah majnunan. Pemakan harta riba, orang yang masih bertransaksi urusan riba, besok di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan majnun. Tahu majnun apa majnun? Gila. Barangkali orang-orang yang gila pada saat ini akalnya dicabut oleh Allah, dia yang paling waras besok di hari kiamat. Orang yang paling pintar pada saat ini, pangkatnya tinggi, jabatannya terhormat, tapi masih di sana berkecimpung urusan riba, yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Alas. Besok di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan majnun. Gila. Bagaimana dengan kredit? Apakah masuk kredit itu riba? Lah, beda lagi kredit. Ujar ulun, ini ada handphone, harganya 3 juta. Kontan, cash. Tapi kalau kredit, harganya 3,5 juta. Kayak apa? Ambil kredit apa ambil kontan? Udah ambil kredit aja. Ya, sudah berapa per bulannya? Ya udah 500 per bulan. Ya, bismillah. Kredit kan jadi masalah. Asal kreditnya langsung lawan ulun. Tapi apabila ada pihak ke sini, ujarinya buhan pian yang menungkari handphone ulun. Berapa?
3 juta, harganya 3 juta kontan, kreditnya 3,5 juta. Taib, datang ke sini. Datang ke pihak ketiga. Apa pihak ketiga? Minjam duit bang, berapa? Nak nukar handphone, berapa handphonenya? 3 juta. Taib, kalau ikam 3 juta, minjam duit berarti bayarnya 3,5 juta. Oke, itu yang riba. Ribanya di sini. Paham? Ribanya di sini. Tapi ada lagi caranya. Berapa juga? Kontannya 3,5 juta. 3 juta. Kreditnya berapa? 3,5 juta. Taib. Datang ke pihak ketiga. Pak Haji, ulun nak nungkar. Nungkar apa? Nungkar rumah, nungkar handphone. Handphonenya berapa harganya? 3 juta. Ya sudah ikam kena bapandar aku bahasa. Pak Haji bapandar dengan ulun. Berapa gerang guru? Handphonenya 3 juta. Pian nak menjual kredit berapa? 3,5 juta. Sini dah ulun tukari. Ulun membereskan transaksi jual beli dengan Pak Haji. Ditukari sidin seharga 3 juta. Sidin menjual kawan pian 3,5 juta dengan kredit. Apakah itu riba? Kan ada istilah riba. Kenapa? Karena ulun sudah kada ada lagi urusannya. Ini transaksi ini menjualkan pun bukan menjualkan, sudah jadi hak milik sidin. Lalu orang ini bayar per bulannya 500, bukan masalah riba. Yang riba tadi yang pertama, berhutang duit, bayar duit lebihan lagi 3 juta, 3,5 juta. Harusnya jangan kayak itu. Haram. La ilaha illallah. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul sama-sama di tempat yang mulia ini, di dalam i'tikaf di masjid yang mulia ini. Nawaina an na'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dan juga kita sama-sama niat di dalam menuntut ilmu agama, juga menunggu datangnya waktu isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi penyebab segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, panjang umur, sehat wal afiah, dihindarkan dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita di malam arba yang telah lalu tentang masalah dosa besar yang ke-18. Masalah dosa besar yang ke-12, maaf, al-kabiratu tsaniyata asyarata, yaitu dosa besar yang ke-12 setelah kita membicarakan masalah liwat, yaitu kembali membicarakan dosa besar yang berikutnya, yaitu adalah ar-riba. Riba, mudah-mudahan jangan ada yang menggawi riba. Salah satu penyebab, salah satu perbuatan yang mengakibatkan iman seseorang dicabut oleh Allah sebelum meninggal dunia adalah mereka yang tidak berhenti dan tidak bertaubat dari riba, atau mereka yang memakan makanan riba. Ini orang termasuk salah satu yang dicabut imannya sebelum wafat. Karena kita wajib menjaga keimanan kita supaya ketika kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Maka dari karenanya ada sebuah doa, Allahumma ahyina bil iman
wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Memohon kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan beriman, diwafatkan dalam keadaan membawa iman, dan besok di hari kiamat dikumpulkan dengan para ahli iman, orang-orang yang punya iman. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan iman kita dicabut sebelum kita meninggal dunia. Na'udzubillah. Di antaranya adalah orang-orang yang membenci para aulia was-salihin wal ulama'il amilin. Yaitu orang yang membenci, mengganggu, menyakiti para aulia, para salihin dan para ulama yang mengamalkan akan ilmunya. Di antaranya perbuatan yang mengakibatkan iman seseorang dicabut Allah sebelum meninggal dunia adalah mereka orang-orang yang akilur riba, pemakan harta riba. Di antaranya lagi yaitu adalah orang yang selalu berburuk sangka kepada manusia. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dari karenanya kita diingatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, di antara dosa besar yaitu adalah ar-riba. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, janganlah kalian memakan harta riba. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai memakan harta riba. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman, sehingga kadar keimanan seseorang dilihat bagaimana dia menjauhi daripada harta riba. Semakin tinggi keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir, maka sekadar itulah dia berhati-hati tidak berkecimpung dalam urusan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda. Wattaqullah, taqwalah kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Taqwalah kalian kepada Allah. Taqwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya keberuntungan seseorang akan didapat dengan ketakwaan. Maka setiap orang yang bertakwa dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yang mana semua itu adalah buah dari ketakwaan, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang sangat agung dan sangat mulia. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang masalah orang-orang pemakan harta riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba, mereka orang-orang yang memakan harta riba. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu semua insyaallah. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun. Orang-orang yang pemakan harta riba, Allah mengatakan la yaqumun,
tidaklah mereka dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Alladzina ya'kuluna riba la yagumuna, tidaklah mereka dapat berdiri illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Orang-orang kesurupan, kayak orang kesurupan. Nah, kenapa jadi bisa kesurupan? Karena dirinya tidak dibentengi dengan zikir kepada Allah. Kenapa jadi bisa kesurupan? Karena dirinya tidak dibentengi dengan Al-Quran. Orang yang membentengi diri dengan zikir, orang yang membentengi diri dengan Al-Quran, maka dirinya tidak akan pernah kemasukan syaitan. Nah, di sini Allah memperumpamakan orang-orang yang pemakan harta riba. La yagumun, mereka tidaklah berdiri illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Mudah-mudahan jangan ada yang kemasukan syaitannya, insyaallah. Bahkan di cerita Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat orang-orang pemakan harta riba di hari kiamat di dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, perutnya itu berubah menjadi sebesar bangunan rumah yang ada di dunia. Itu gambung, kalahan pada buncit lagi ini. Kayak bangunan rumah. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dari karenanya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, maksud berdiri di sini apa? Bukan berarti ketika mereka berdiri di dunia, akan tetapi adalah bahwasanya la yagumuna min guburihim yaumal qiyamah illa kama yagumul ladzi qad massahu syaitan huwa sara'ah. Maksudnya adalah bukan berdiri di dunia, tapi maksudnya adalah la yagumuna min guburihim, tidaklah mereka nantinya bangkit dari kubur mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat, illa kama yagumul ladzi qad massahu syaitan, melainkan mereka bangkit dari kuburnya, orang lain pada berjalan, dia dalam keadaan terjatuh kayak orang kesurupan, kayak orang gila. Kayak apa kayak orang gila? Karena kita nantinya yaumul ba'tsi wan nusyur adalah sebuah hak, sebuah kebenaran. Bagaimana nantinya kita dibangkitkan di alam kubur? Tahukah bagaimana kita dibangkitkan di alam kubur? Rasul bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seseorang akan wafat tergantung kebiasaannya setiap hari. Apa kebiasaan kita setiap hari, seperti itulah kita akan meninggal dunia. Karena kebiasaan kita sehari-hari itu sangat berpengaruh di dalam ketika kita menjelang wafat. Orang yang kebiasaannya setiap hari ke pengajian, insya Allah wafat dalam keadaan ketika menuju majelis ta'lim. Orang yang setiap harinya suka baca Al-Quran, insya Allah dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Dia yang setiap harinya suka salawatan, suka zikir, silaturrahim, ziarah dan lain sebagainya, ringkas cerita, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang bakal meninggal dunia tergantung kebiasaannya sehari-hari. Maka dari karena itu Al-Imam Al-Haddad mengatakan, apabila kalian ingin wafat dalam keadaan tertentu yang mulia, maka rutinkan dan istiqomahkanlah pekerjaan tersebut. Contoh, kita hendak meninggal dalam keadaan sujud, perbanyak sujud. Kita hendak meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan salawat, baca salawat. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan burdah, baca burdah. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan yang mulia, maka istigamahkan perbuatan mulia tersebut. Dan jika kita tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, yang tidak kita inginkan, maka hindarilah perbuatan tersebut. Hindari. Kita tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan maksiat, jauhi maksiat, karena yang namanya kematian tidak menunggu datang taubatnya kita. Karena bahwasanya kematian datang tidak menunggu kita taubat terlebih dahulu dari kemaksiatan. La, akan tetapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Hakadha. Kemudian yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Kemudian Rasul menyambung hadisnya wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Dan seseorang akan dibangkitkan dari kuburnya tergantung keadaannya meninggal dunia. Sehingga ada orang yang nantinya dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Siapa mereka? Mereka yang meninggal dalam keadaan pakai ihram. Maksud pakai ihram muhrim, sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah kemudian meninggal dunia. Ketika mereka di sana masih pakai ihram, ambil mikat, masih di sana ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, datang kematian. Nah, orang yang semacam itu nantinya ketika meninggal dunia, ketika dibangkitkan dari kubur dalam keadaan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan orang yang pemakan harta riba, nih dengarkan, orang yang pemakan harta riba, baik yang mendengarkan di sini ataupun yang mendengarkan lewat live streaming. Bagi pemakan harta riba, Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, la yagumuna illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidaklah mereka nantinya bangkit dari kuburnya, mereka tidak mampu berdiri melainkan seperti berdirinya manusia yang lagi dirasuki oleh syaitan. Seperti orang gila, al-junun. Seperti orang gila. Oh, Masya Allah, di dunia hartanya banyak. Masya Allah, di dunia mobilnya mewah. Masya Allah, di dunia mau beli apa aja bisa. Tapi ingat, ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Jangan disia-siakan. Kekayaan tidak akan pernah mendatangkan keberkahan jika kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak diridhai Allah. Cari keberkahan dalam harta, jangan cari banyaknya nominal harta. Dan keberkahan akan didapatkan oleh seseorang jika transaksinya tersebut sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Apalagi di akhir zaman banyak orang yang berhutang bayarnya berlebih. Berhutang 1 juta bayarnya Masya Allah. Kadang kawa bayar sebulan, kadang kawa bayar 2 bulan, yang 1 juta jadi 1.500.000. Bahkan yang 1 juta jadi 2 juta. Bahkan yang 2 juta jadi, bahkan yang 1 juta jadi sampai 2.500.000. Masya Allah, ujung-ujungnya telamak cucunya pada kai dan nininya. Wahai para rentenir, sampai kapan kalian di dalam keadaan seperti itu yang dimurkai oleh Allah? Jika kalian tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua apa yang kalian miliki akan membinasakan kalian. Wahai para rentenir, kalau ingin memberikan utang kepada orang lain, berikan utang tersebut karena pahalanya sangat besar, dan jangan sampai di sana adhafan mudha'afah, menjadi berlipat ganda. Jangan berhutang dengan rentenir. Hendak berhutang dengan orang-orang yang bujur-bujur aja. Utang 1 juta bayar 1 juta. Kayak apa aja ini menghutangi 1 juta. Habis itu bayar 1 juta, sekalinya diberinya seorang 250. Kayak apa 250-nya? Diterima atau kada? Seandainya ketika utang pertama tidak ada perjanjian dan tidak ada kode atau isyarat dan lain sebagainya, ambil 250.000 ungkapan terima kasihnya. Ngajinya nih aku 1 juta bayar hutang nih aku nah. Alhamdulillah dapat rezeki. Ini aku murni memberi ikam, aku berhadiah. Jangan kada diterima. Kada. Kedikitan kayak kada 2,5. Kadang-kadang ambil 2,5. Bismillah, jazakallah khair. Dan bagi yang berhutang, ingat, selama di dalam hati kita mempunyai niat untuk membayar akan hutang-hutang kita tersebut, Allah pasti akan kasih jalan untuk kita untuk membayari dan melunasi hutang kita. Tapi ingat, ketika dari awal kita meminjam uang kepada orang lain tidak ada niat untuk bayar, ingat, Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui batin kita dan Allah mengetahui hati kita. Maka dari karena itu rentenir, taubatlah, tubu ilallah, taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah, taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kalau ingin membantu umat Rasul, bantu umat Nabi Muhammad. Jangan sampai di sana mempersulit umat Nabi Muhammad. Harusnya kita memudahkan orang yang
memberikan keringanan orang yang lagi dapat kesulitan. Man yassara ala mu'sirin, siapa orang yang memberikan kemudahan atas orang yang mendapatkan sebuah kesulitan, maka Allah mudahkan urusannya dunia wal akhirah. Ini rentenir itu tidak ada memudahkan urusan orang lain, tak malah mencekik. TV diambil, kipas angin diambil, kompor gas diambil, sampai Masya Allah tajau pecah diambilnya juga. La ilaha illallah, tajau nang pecah bahari itu nah. Diambil seberatan. Kenapa? Karena kada kawa bayar. La ilaha illallah. Dari karena itu sebelum wafat datang, sebelum ajal menjemput kalian, sebelum di sana datang kematian kita semua, taubatlah dari kemaksiatan. La yagumuna illa kama yagumus syaitan, illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidaklah dia bangkit dari kuburnya melainkan seperti manusia yang lagi kerasukan. Lihat orang kerasukan. Oh, ada mengaruhkan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dia mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Oh, beda. Beda. Ahallallahu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu yang menimpa mereka. Sehingga mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Mereka berarti menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Maka setiap orang yang menghalalkan apapun yang diharamkan oleh Allah, nantinya dia akan menerima akibatnya ketika dibangkitkan dari kubur. La yagumuna illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. La ilaha illallah. Dan diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, apabila nantinya manusia dibangkitkan dari kubur, maka mereka keluar dari kubur tersebut musri'in, semuanya cepat. Illa, melainkan mereka pemakan dan orang-orang yang berkecimpung di dalam transaksi riba. Fa innahum yagumun wa yasgutun kama yagumul masruq. Mereka berdiri terjatuh, berdiri terjatuh, berdiri terjatuh. Orang seberatan sudah tulakan ini tertinggal. Kenapa jadi mereka terjatuh? Karena mereka memakan harta riba, transaksi riba, sehingga perutnya tersebut, kan tadi diceritakan perutnya seperti, ada kau berdiri. Lihat coba, lomba lari dengan orang nang bebannya 100 lebih. 100 kilo, 120 beratnya awaknya, lomba lari dengan orang tersebut, kayak apa ini? Menghingal. Apalagi orang yang pemakan riba. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, inna akilar riba yub'ats yaumal qiyamah majnunan. Pemakan harta riba, orang yang masih bertransaksi urusan riba, besok di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan majnun. Tahu majnun apa majnun? Gila. Barangkali orang-orang yang gila pada saat ini akalnya dicabut oleh Allah, dia yang paling waras besok di hari kiamat. Orang yang paling pintar pada saat ini, pangkatnya tinggi, jabatannya terhormat, tapi masih di sana berkecimpung urusan riba, yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Alas. Besok di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan majnun. Gila. Bagaimana dengan kredit? Apakah masuk kredit itu riba? Lah, beda lagi kredit. Ujar ulun, ini ada handphone, harganya 3 juta. Kontan, cash. Tapi kalau kredit, harganya 3,5 juta. Kayak apa? Ambil kredit apa ambil kontan? Udah ambil kredit aja. Ya, sudah berapa per bulannya? Ya udah 500 per bulan. Ya, bismillah. Kredit kan jadi masalah. Asal kreditnya langsung lawan ulun. Tapi apabila ada pihak ke sini, ujarinya buhan pian yang menungkari handphone ulun. Berapa? 3 juta. Harganya 3 juta kontan, kreditnya 3,5 juta. Taib, datang ke sini. Datang ke pihak ketiga. Apa pihak ketiga? Minjam duit bang, berapa? Nak nukar handphone, berapa handphonenya? 3 juta. Taib, kalau ikam 3 juta, minjam duit, berarti bayarnya 3,5 juta. Oke, itu yang riba. Ribanya di sini. Paham? Ribanya di sini. Tapi ada lagi caranya.
Berapa juga? Kontannya 3,5 juta. 3 juta. Kreditnya berapa? 3,5 juta. Taib. Datang ke pihak ketiga. Pak Haji, ulun nak nungkar. Nungkar apa? Nungkar rumah, nungkar handphone. Handphonenya berapa harganya? 3 juta. Ya sudah ikam kena bapandar aku bahasa. Pak Haji bapandar dengan ulun. Berapa gerang guru? Handphonenya 3 juta. Pian nak menjual kredit berapa? 3,5 juta. Sini dah ulun tukari. Ulun membereskan transaksi jual beli dengan Pak Haji. Ditukari sidin seharga 3 juta. Sidin menjual kawan pian 3,5 juta dengan kredit. Apakah itu riba? Kan ada istilah riba. Kenapa? Karena ulun sudah kada ada lagi urusannya. Ini transaksi ini menjualkan pun bukan menjualkan, sudah jadi hak milik sidin. Lalu orang ini bayar per bulannya 500, bukan masalah riba. Yang riba tadi yang pertama, berhutang duit, bayar duit lebihan lagi 3 juta, 3,5 juta. Harusnya jangan kayak itu. Haram. La ilaha illallah. Bahkan lagi bahwasanya orang-orang yang gila di hari kiamat. Jadi ada pertanyaan, siapakah mereka orang gila di hari kiamat? Oh, transaksi riba, tuh orang gila berarti di hari kiamat. Dan kelak di hari kiamat mereka mempunyai ciri. Ada cirinya. Bahkan seluruh orang-orang nantinya di padang mahsyar mengetahui bahwasanya itu adalah pemakan harta riba. La ilaha illallah. Dari karenanya sekali lagi kita ingatkan, jangan berhenti, taubat, kembalikan semuanya. Khalas. Kada ada lagi urusan riba, kada ada lagi urusan renten, kada ada lagi. Sudah. Hidup seadanya.